Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnatullah, sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam ini datang permulaannya dianggap aneh, kemudian nanti di akhir zaman akan dianggap aneh kembali seperti permulaannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba." Islam datang awalnya dianggap aneh dan akan kembali dianggap aneh, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh, yaitu karena kebenaran yang dipegangnya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui dalam sejarah Islam bagaimana Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dianggap aneh, menentang kebiasaan, menentang adat istiadat yang telah rusak bercampur dengan kesyirikan. Maka di awal Islam, orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad lebih banyak daripada orang yang beriman. Orang yang memusuhi Nabi Muhammad lebih banyak daripada orang-orang yang membelanya. Bahkan di antara kerabat dekat pun ada yang menjadi penentang dan musuh Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengolok-olok, mengejek Islam lebih banyak daripada orang yang memujinya. Orang yang menyekutukan Allah lebih banyak daripada orang yang mentauhidkan Allah. Demikian pula orang-orang yang tetap di atas perbuatan-perbuatan mungkar, makan riba, zina, perdukunan, dan juga termasuk di antaranya adalah ritual-ritual yang ada kaitannya dengan kesyirikan dan yang lainnya lebih banyak daripada keutamaan tauhid dan Islam yang murni. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, itu di awal Islam. Demikian pula di akhir zaman, maka akan kembali Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah itu akan dianggap aneh. Maka kita saksikan sekarang orang yang mempertahankan Islam yang murni dianggap aneh. Orang yang menyeru kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah, dan orang yang menyeru supaya meninggalkan pengagungan kepada orang mati, menyeru kepada supaya ditinggalkan kultus-kultus individu, menyeru agar supaya ditinggalkan yaitu perkara-perkara kesyirikan, maka akan dianggap aneh. Orang-orang yang menyeru kepada sunnah Rasul, mengikuti sunnah Nabi SAW, dan orang-orang yang menyeru agar supaya meninggalkan perkara-perkara baru dalam agama yang dibuat-buat, maka akan dianggap aneh. Padahal itu semua adalah perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan sekali-kali menyeru seseorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengingatkan manusia agar supaya tawakal hanya kepada Allah, bukan kepada jimat-jimat. Orang-orang yang menyeru agar menghindari yaitu keterikatan dengan para dukun dan peramal, akan dianggap aneh, padahal itu semua diseru oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang menyeru
agar supaya melepaskan jimat-jimat dan segala ketergantungan kepada benda-benda yang mati akan dianggap aneh. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, innat tiwalata wattamaimu syirk, sesungguhnya jimat-jimat dan yang semisalnya adalah sebuah kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula orang-orang yang menyeru agar bersikap adil, wasatiyah, pertengahan dalam menghormati dan memuji Nabi Muhammad SAW dan mengungkapkan rasa cinta yang paling benar adalah mengikuti segala petunjuknya, dianggap aneh karena dianggap kurang mencintai Nabi SAW. Padahal Nabi sendiri mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam faqulu abdullahi wa rasuluh. Nabi sendiri yang mengatakan, jangan memuji aku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam, tapi katakanlah tentang aku adalah hamba Allah dan utusannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hatta dalam urusan-urusan yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama, seperti pekerjaan, ketika seorang berusaha mencari yang halal dan murni, yang tidak ada campuran syubhat dan haramnya, orang-orang yang bermuamalah tanpa riba dianggap aneh. Orang-orang yang berusaha menghindari usahanya dengan riswah, suap menyuap, dianggap aneh. Bahkan orang-orang yang memperjuangkan agar supaya dia tidak terlambat 5 waktu sholat ke masjid istiqamah pun masih dianggap aneh. Wanita yang berusaha menutup jasadnya, auratnya dengan hijab yang lebih sempurna pun juga masih dianggap aneh. Itulah sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam awal mulanya dianggap aneh dan penghujungnya di akhir zaman pun juga akan dianggap aneh oleh orang-orang yang tidak mengerti. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kita bergembira adalah Rasulullah mengabarkan kebaikan tentang orang-orang yang berpegang dengan agama yang murni ini, meskipun dianggap aneh, meskipun diejek, dicela, dicaci, bahkan kemudian diganggu, maka Rasulullah mengatakan fatuba lil ghuraba, beruntunglah mereka-mereka orang-orang yang dianggap aneh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, aneh di sini bukan berarti setiap orang yang memunculkan pemikiran baru maka itu adalah gharib atau ghuraba yang beruntung, tidak. Karena banyak orang-orang yang memunculkan, yaitu mengeluarkan pemikiran baru, itu dianggap aneh, dan itu juga termasuk jalan yang tidak lurus, kesesatan yang telah ditatakan oleh Nabi SAW. Karena pada hari ini atau di akhir-akhir ini ada orang-orang yang menyerukan agar supaya kita bebas, tidak terikat dengan agama. Ini pemikiran aneh, tapi itu bukan ghuraba yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ada pula orang yang mengatakan bahwa semua agama sama, semuanya masuk surga, tidak ada yang masuk neraka. Ini pun juga aneh, dan bukan itu ghuraba yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Ada orang yang menyamakan antara sunnah dengan syiah, ini pun juga aneh, dan bukan itu ghuraba yang dimaksudkan. Karena syiah dengan sunnah beda. Karena syiah menganggap Al-Quran yang kita baca sehari-hari adalah Al-Quran yang tidak lengkap, sementara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Quran itu tetap utuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah merupakan keanehan dan kesesatan yang dinyatakan oleh para ulama. Bahkan ada pula orang yang aneh mengatakan Nabi Muhammad sekarang ini katanya tidak mati, padahal jelas-jelas dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasul ditetapkan kematian Rasulullah SAW. Bahkan ada pula orang yang mengatakan bahwa akhirat itu tidak kekal. Ini pemikiran baru, tidak pernah dikatakan oleh para ulama salafus saleh, dan ini pemikiran yang aneh, dan itu termasuk ketersesatan. Dan masih banyak, yaitu sekian pemikiran yang baru yang aneh, tapi bukan aneh yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Fatuba lil ghuraba, siapakah yang dianggap aneh tapi mereka mendapatkan keberuntungan? Nabi SAW mengatakan ketika ditanya siapa kal ghuraba, dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan humul ladina yuslihuna idza fasadan nas, mereka lah orang-orang yang berusaha mengadakan perbaikan saat ketika banyak manusia yang dalam keadaan rusak. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, aneh bukan sekedar aneh, pemikiran-pemikiran yang aneh, tidak. Ketika dianggap aneh tapi dia berpegang teguh dengan agama Islam yang murni, kemudian dia berusaha istiqomah, lalu dia pun juga berusaha untuk memperbaiki kondisi umat yang telah rusak,
dan merekalah yang disebut orang-orang yang bersabar atas gangguan orang-orang yang tidak tahu tentang hal ini, maka mereka yang disebut oleh Nabi SAW, yaitu tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, mujibid da'awatil azizil ghaffar, khaliqis samawati wal ardi wal bihar, mujris sahabi wal riyahi wal anhar. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'd, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang dianggap aneh yang disebutkan oleh Nabi, mereka adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan pahala melimpah dengan keanehan-keanehan mereka. Bukan hanya sekedar aneh, tapi ketika mereka berpegang dengan Islam yang murni, kemudian mereka berusaha memperbaiki kerusakan yang ada di masyarakatnya, dan mereka terus bersabar atas ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka karena ketidaktahuan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka merekalah orang-orang yang ghuraba, yang beruntung, yaitu di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka poin yang sangat penting dari apa yang kita bahas pada khutbah yang pertama tadi, kita harus sabar ketika menghadapi orang-orang yang jahil. Maka bukan dilawan dengan kejahilan, tapi dilawan dengan amal saleh, dengan ilmu yang benar, dan dengan kata-kata yang bijak. Kalau kita mau lihat siapakah orang yang diuji dengan keterasingan yang sangat nyata, tidak lain dia adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dia lahir sampai beliau meninggal dunia penuh dengan ujian, dan dalam ujian tersebut beliau hadapi dengan kesabaran demi kesabaran. Ketika dia lahir, dilahirkan sebagai anak yang yatim, lahir tidak pernah melihat ayahnya. Tidak lama dia lahir, kemudian ibunya meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW ketika diutus menjadi Rasul, dalam kondisi beliau ini tidak punya keluarga yang sangat banyak, kondisi biasa-biasa saja. Ketika diangkat sebagai Rasul, maka beliau sabar ketika ada orang mengatakan ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula, masa seperti ini orang diangkat menjadi sebagai Rasul. Kemudian juga beliau di awal-awal dakwahnya pernah sholat di dekat dengan Ka'bah, lalu datang seorang yang terlaknat, yaitu Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Dia mencekik lehernya Nabi SAW sampai hampir tidak bisa bernafas. Lalu kemudian Abu Bakar datang mencegah dan membelanya dengan mengatakan ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah, apakah engkau ingin membunuh seorang karena hanya dia mengatakan Tuhanku Allah? Beliau terus sabar sampai ketika dia di kesempatan yang lain sholat, ditimpakan kepadanya kotoran onta di punggungnya. Beliau sabar pula ketika orang-orang di sekitarnya, bahkan di antara keluarganya, mengejek dia, mengatakan bahwa ucapannya adalah syair, dia adalah seorang penyair, dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai orang yang tersihir, bahkan dikatakan oleh orang jahiliyah wa qalu sahirun majnun, Rasulullah adalah tukang sihir yang sedang gila. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-qawiyul haqiqi, orang kuat yang sebenarnya, kata Rasulullah, laisa syadidu bisura'ah walakinnal ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi SAW, orang kuat yang sebenarnya bukan orang yang kuat ketika berkelahi, tetapi orang yang sabar hakiki adalah orang yang mampu menaklukkan amarah hawa nafsunya tatkala dia bergejolak amarahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi ketika dihadapi dengan sabar dan sabar, terus bersabar, maka natijahnya wal aqibatu lil muttaqin, ujung-ujungnya adalah kembali kebaikannya untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran Nabi dengan berbagai ujiannya, sehingga Islam sampai kepada kita, dan kita termasuk dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang masuk ke dalam agama Allah yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة